Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama datang ke bait Tuhan yang kudus. Biarlah kita percaya saat kita merindukan Dia, maka kita pasti akan mengalami jamahannya. Mari kita berdoa untuk memulai worship itu pada sore hari ini. Bapa, kami rindu Engkau melawat setiap kami sore hari ini. Kami rindu ya Tuhan lewat pujian penyembahan kami kepadamu, lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami semua boleh mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau hadir menjamah setiap kami ya Tuhan. Lawat kehidupan kami saat ini. Dan biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh mengalami Engkau, mengalami hadirat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami dengan sungguh-sungguh kepadamu. Biarlah kami semua boleh mengalami kuasa di dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Mari datang ke bait Tuhan yang kudus pada sore hari ini. Come on! Woo, yeah. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya. Yeah. Yeah. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Come on. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Pasti akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah ya kepada Tuhan, ya sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, ya bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari datang dengan penuh sukacita saudara, naikkan sungguh-sungguh pujian ini kepada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti melawat setiap kita. Haleluya. Mari datang ke bait-Nya. Come on. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Masuk dalam pelataran Tuhan, pelatarannya dengan hati bersuka, ya. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Pasti akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, yeah, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah ya kepada Tuhan, ya sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, ya sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami datang kepadamu dengan sukacita Tuhan, sebab kami rindu mengalami Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Kami percaya kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran Tuhan, dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihat, alami baiknya Tuhan saudara, baiknya Tuhan, amin. Berlindung padanya, pasti bersorak-sorai, kan
bersorak-sorak. Siap-siap akan bersorak-sorak. Yeah. Oh, kepada Tuhan sebab Dia baik. Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah, come on, come on, kepada Tuhan, yeah, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, sungguh Dia baik saudara. Oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, sungguh Engkau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau begitu baik bagi setiap umat-Mu. Kami bersyukur bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan saudara. Menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bersuka. Haleluya. Woo. Yeah. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Bersuka, oh dalam Tuhan. Bersuka, dalam Tuhan. Oh yeah, yeah, yeah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, suka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Haleluya, come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Yesus. Oh bersuka dalam Tuhan. Yeah, 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 yeah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Suka, bersuka citalah. Bersuka, suka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Karena bersuka, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Yesus. Oh bersuka citalah. Bersuka, ya bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari katakan sama-sama bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka Tuhan sekarang.
bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, suka, sekarang bersuka, suka, bersuka cita. Haleluya, haleluya. Mari terus serukan nama Yesus, sebab nama Yesus nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Haleluya. Come on, yeah. Bangkit serukan nama Yesus. Come on. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis, kita buat iblis gemetar. Come on. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, 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 nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Haleluya, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala nama. Haleluya. Mari bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, 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 nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, oh menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Haleluya, di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Nama Yesus nama yang luar biasa. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Karena setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami tak pernah berhenti sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Meskipun kami boleh melewati berbagai macam hal di dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap percaya Engkau beserta dengan kami. Dan biarlah sampai kapanpun kami tetap ada, kami percaya Engkau selalu beserta dengan setiap kami ya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah layu, tak pernah layu di hidup. Lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Bapa takkan pernah habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra,
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Samaria, oh Jesus, kami rindu menikmati Engkau lebih lagi ya Bapa. Oh, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami, sungguh besar karya-Mu yang Kau buat dalam hidup kami. Haleluya Jesus, kami rindu menikmati penyertaan-Mu lebih lagi, kami rindu menikmati kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Hirabaya syara bara 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 se. Haleluya, haleluya. Oh, rabaya syara bata karabaya se. Ira bara 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 la 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 la. Haleluya Jesus. Mari ya Tuhan, bekerjalah lebih lagi. Lawat setiap kami Tuhan, lawatlah setiap kami. Engkau melihat kerinduan hati kami ya Tuhan. Kirabarabaya syarabarabaya syaralarabaya. Mari ya Bapa, jamalah setiap kami Tuhan. Kirabarabaya syarabarabaya syaralarabaya. Oh rabaya syaralarabaya. Mari ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati kuasa-Mu menjamah hidup kami. Rabaya syara rabaya. Oh rabaya syara rabaya. Kira barabada karabada karabaya. Kira barabaya. Haleluya Jesus, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan mari katakan sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, di dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan, oh, melebihi segalanya. Yes my Jesus, lebih dalam, haleluya, ku menyembah. Kepada hambanya yang menjalankan firman Tuhan kami persilakan, dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami mempercayai janji-Mu bahwa Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Biarkan kehadiran-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Biarkan kehadiran-Mu boleh menyembuhkan kami. Biarkan kehadiran-Mu boleh memulihkan kehidupan kami ya Bapa pada sore hari ini. Bapa, sore hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarkan sungguh-sungguh kehidupan kami tiap-tiap hari menjadi orang yang berbahagia karena kami mengikut Engkau. Yes. Dan melakukan segenap perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya, Bapa. Kami menyerahkan jam yang indah pada sore hari ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita melihat beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-22 dan seterusnya. Sampai yang ke-26. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saya mau menceritakan mengenai seorang yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang kulit hitam yang memperjuangkan hak asasi bagi bangsanya. Dan karena perjuangannya itu satu kali dia dipenjara. Dia dipenjara kurang lebih selama 27 tahun. Dia dipenjara oleh lawan politiknya. Nah, ketika dia ada di dalam penjara, dia sering disiksa. Dia sering digantung terbalik, jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Seringkali dikencingi oleh sipir penjaga penjara itu. Hampir itu dilakukan tiap-tiap hari. Satu kali ketika Nelson Mandela terbebas, satu kali Nelson Mandela jadi presiden. Kemudian hal pertama yang dilakukan oleh Nelson Mandela, cari sipir penjara itu. Dan ketika sipir penjara itu ketemu, saudara, berhadapan dengan Nelson Mandela, dia sangat ketakutan karena sekarang bukan Nelson Mandela yang ada di penjara yang ada di hadapannya, tetapi Nelson Mandela seorang presiden. Nah, saya mau tanya, kalau Nelson Mandela itu saudara, diapakan sipir penjara ini? Hah? Dihukum mati katanya Yamson. Lihat ya saudara, saya mau katakan sungguh-sungguh ya saudara. Sikap hati kita kepada Tuhan itu bisa ditunjukkan kepada sikap hati kita kepada orang. Seringkali kita berkata kita menghargai Tuhan, tetapi ketika kita tidak menghargai manusia yang adalah ciptaan Tuhan, itu sebetulnya tidak tepat itu. Jadi penghargaan kita kepada manusia itu sebetulnya menunjukkan penghargaan kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada manusia itu menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Nah, saya baru bisa mengerti ya, bagaimana orang yang ada di dalam penjara, keluar penjara bisa jadi presiden selama 27 tahun. Ini menurut saya sebuah kisah yang jarang terjadi, betul gak ya? Masuk penjara jadi presiden. Tidak banyak, mungkin tidak sampai 10 orang yang mengalaminya. Tetapi saya mau katakan saudara, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau mempromosikan kita, Tuhan mau mengangkat kita tinggi, itu seringkali bukan karena kerja kita atau perbuatan keras kita, tetapi itu seringkali bergantung kepada sikap hati kita. Ketika kita mengalami perlakuan yang tidak adil, ketika kita diperlakukan orang dengan keadaan yang tidak baik, sikap hati kita akan mempengaruhi bagaimana cara Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Dan saya mengatakan Nelson Mandela dari orang yang dikencingi bisa jadi presiden, itu karena sikap hatinya itu betul. Dan sikap hati yang selalu dia pertahankan di dalam kehidupannya, dia mempraktekkan Matius pasal yang kelima itu. Tuhan berkata, tadi ayat yang ke-22, kamu jangan marah. Saya mau tanya, di sini ada enggak jemaat Tuhan? Kalau dikencingin enggak marah, coba. Iya betul lah, di sana. Setelah dikencingi, itu yang dikencingi bukan kakinya, saudara. Itu dikencingi kepalanya, karena dia digantung ya terbalik, terus kemudian dikencingi oleh sipir-sipir. Bukan hanya disiksa, tapi ini bukan hanya tubuhnya yang disiksa, tetapi batinnya disiksa. Dengan dikencingi, dengan diperlakukan perkara-perkara yang itu. Tapi ya saudara, lihat ya, dia tidak marah. Dia ikut ayat ini, tidak marah. Jadi saudara jangan bilang begini ya, kamu sehingga saya marah. Tidak ya.
Tidak ada yang bisa menyebabkan saudara marah. Saudara itu marah karena apa? Itu keputusan saudara sendiri. Ya. Betul lah ya. Jadi jangan bilang kepada suami atau istri, aku sakjane sabar loh. Ndak kon garai, ndak ngamuk aku. Salah. Dia ngamuk karena bukan karena istrinya rewel. Dia ngamuk karena dia mau ngamuk. Mengerti ya? Jadi GPI, jemaat GPI ini mesti lebih maju ya. Dia mengerti. Kalau ada orang marah, itu karena apa? Keputusannya sendiri. Nah, terus lihat ya. Ayat yang ke-25 juga menunjukkan ya saudara. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Segera, kata segera. Bahkan kalau sudah membaca bagian lain, di Alkitab dikatakan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini semua dipraktekkan oleh Nelson Mandela. Dia tidak marah, dia doakan, dia segera berdamai. Coba saudara, orang yang pertama dia cari ketika dia keluar dari penjara adalah orang ini. Saya tidak tahu kalau saudara keluar, misalnya bayangan saudara, kalau keluar dari penjara orang siapa yang pertama yang saudara cari? Saya yakin kalau Yamson cari teman-temannya ya, saudaranya, betul lah. Jarang ya cari musuhnya. Hah? Atau Yamson tidak pernah punya musuh. Oh banyak Pak, tidak boleh ya. Nah, terus kemudian ya saudara, begini. Setelah sipir itu ada di hadapan Nelson Mandela dengan ketakutan, hal yang di luar dugaan itu terjadi. Nelson Mandela merangkul orang ini yang seringkali mengencingi dia dan berkata, hal pertama yang harus aku lakukan saat menjadi presiden adalah memaafkan kamu. Terus kemudian orang-orang tanya, kenapa kamu lakukan itu? Nelson Mandela bilang seperti begini, kamu harus terlebih dahulu mengampuni orang yang berada di dekatmu dan yang paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, maka kamu dapat mengampuni semua orang yang pernah melakukan kejahatan kepadamu. Saya ulangi lagi. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni orang-orang yang pertama apa? Yang paling dekat dengan kamu. Dan otomatis ya saudara, orang yang paling dekat dengan kita, itu yang banyak kita salah paham, betul enggak ya? Kalau tetangga saudara yang ada 10 kilo dari saudara kan jarang bertengkar. Kenapa? Bukan karena akrab, bukan ya. Karena memang enggak pernah ketemu. Jadi orang yang paling dekat dan yang paling banyak menyakitimu, ampuni. Jika engkau mampu melakukannya, maka engkau dapat mengampuni semua orang yang pernah melakukan kejahatan kepadamu. Saya mau tanya saudara, kesalahan sipir penjara itu menurut saudara besar atau kecil? Hah? Kesalahan sipir penjara itu besar atau kecil? Hah? Ngencingin orang itu dosa besar atau dosa kecil? Gimana? Besar ya? Boleh. Besar mana dengan membunuh? Sama-sama besar. Saya mau katakan kepada saudara ya. Kita mesti belajar saudara hari-hari ini. Melihat kesalahan Tuhan dan kesalahan manusia dari kacamata yang benar. Coba kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Begini ya saudara, kita seringkali melihat kesalahan orang itu besar. Dan kita melihat bahwa ini tidak bisa diampuni karena kesalahan besar. Itu karena
kita melihat dari kacamata kesalahan orang itu. Kita tidak pernah membandingkan kesalahan orang itu dengan kesalahan kita kepada Tuhan. Kalau sudah lihat ya di dalam sebuah perumpamaan, kenapa Tuhan paling marah kepada orang yang tidak bisa mengampuni? Karena Tuhan berkata, kamu sudah dibebaskan berjuta-juta, masakan orang yang berhutang ribuan kamu tagih. Itu seperti orang yang tidak tahu diri. Oleh sebab itu saudara, mari kita jangan jadi seperti orang yang tidak tahu diri. Amin. Kita adalah orang yang diampuni, kita yang seharusnya dihukum. Tetapi hukuman itu digantikan oleh Tuhan. Dan kita dibebaskan. Dan Tuhan hanya kepengen satu saja. Kalau ada orang yang bersalah, ampunilah. Seperti Tuhan sudah mengampuni kehidupan kita. Setelah kalau sehari-hari ini kita lihat ya. Bagaimana kan ini hari-hari keputusan sidang Sambo. Itu orang yang saya tadi lihat ya. Eliezer yang tadinya dihukum lama itu akhirnya hukumannya dikurangi sampai 1,5 tahun. Dan ketika dia dengar itu ya, dia langsung sujud, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena itu ada pengurangan. Ini baru dikurangi loh. Dia senangnya setengah mati. Saya tidak tahu ketika sudah diampuni dosa saudara, senangnya setengah mati atau biasa-biasa. Kita seharusnya bersyukur, kita yang seharusnya dihukum, tetapi kita diselamatkan. Pertanyaannya, pertanyaannya ya. Kan dia ini didakwa banyak untuk ada di penjara begitu lama. Saya mau tanya ya saudara, kepada hakim yang memberikan hukuman ringan atau seandainya hakim itu putuskan dia bebas, saya mau tanya, kira-kira dia bisa lupa enggak dengan hakim? Coba bayangkan. Saudara, perasaannya menurut dia gimana? Saya pikir ya saudara, perasaannya ya kepada hakim itu. Dia akan berpikir begini, hakim adalah orang yang menyelamatkan kehidupannya, betul? Hakim orang yang mengubah nasibnya. Dan saya mau tanya, kalau hakim ini punya anak, ya coba ya. Kalau seandainya hakim ini punya anak, kira-kira ya Eliezer berbuat jahat enggak kepada anak hakim? Tidak mungkin ya saudara. Karena apa? Karena hakim itu sudah selamatkan kehidupannya. Saya mau tanya, misalnya satu kali anak hakim itu buat kesalahan kepada dia, diampuni atau tidak? Dia pasti diampuni. Karena apa? Karena dia sudah menerima sesuatu yang besar di dalam kehidupannya. Seharusnya kehidupan kita sadar begitu. Ketika kesadaran itu ada di dalam kehidupan kita bahwa kita beroleh kasih karunia yang luar biasa, maka mengampuni adalah sesuatu yang mudah. Karena apa? Karena apa yang Allah lakukan kepada kita lebih besar daripada apa yang kita bisa lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya percaya kalau Nelson Mandela ingat orang kencingi dia 27 tahun, dia pasti lihat itu sesuatu yang besar. Tetapi ketika dia mulai bandingkan dengan kesalahannya kepada Tuhan, maka dia lihat orang kencingi dia itu sesuatu yang kecil. Oleh sebab itu saudara, biarkan hari-hari ini saudara dan saya belajar ya saudara. Kalau ada kesalahan-kesalahan orang, jangan diperbesar. Tidak ada amin ya. Ampuni, berkati. Jangan terlalu banyak dibicarakan, penuhlah dengan belas kasihan. Dan saya percaya belas kasihan itu akan lebih mudah orang untuk mengalami perubahan daripada hukuman-hukuman atau dakwaan yang diberikan. Oleh sebab itu biarkan hari-hari ini ya saudara, saudara dan saya mulai belajar hidup. Kita contoh Nelson Mandela. Saudara mau ya, dari orang yang di penjara, orang biasa-biasa jadi presiden. Ada di sini yang mimpinya jadi presiden. Ya bes, kepengen jadi presiden. Boleh loh, orang mimpi jadi apa-apa boleh loh.
Tidak dilarang ya bermimpi jadi presiden. Saya percaya saudara, Tuhan kepingin angkat kehidupan saudara, amin. Karena Mazmur berkata bukan dari timur, bukan dari barat. Tetapi sekali lagi ya, peninggian Tuhan di dalam kehidupan saudara itu bergantung hatimu. Saya masih ingat bagaimana kisah Yusuf. Yusuf satu kali sudah ada di ambang, dia akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Tetapi coba saya bisa bayangkan ya, Tuhan bisa buat orang yang diselamatkan Yusuf itu bisa lupa kepada Yusuf selama 2 tahun. Yang diartikan mimpinya dan diangkat tinggi oleh raja. Karena apa? Karena waktu omong-omong dengan pegawai raja ini, dia bilang, aku ada di sini karena saudaraku, aku tidak pantas ada di sini. Dia seolah-olah mengomel. Dia seolah-olah lihat kesalahan saudaranya begitu banyak. Tidak lulus ya untuk jadi Perdana Menteri. Masih ada banyak apa tadi? Ada banyak kemarahan. Ada banyak ketidakdamaian. Tapi coba saya lihat ya. Ketika hatinya damai. Saya bisa tahu hatinya damai itu dari mana. Dia beri nama anak-anaknya namanya Manase. Apa itu artinya Manase? Aku melupakan. Artinya aku tidak hitung lagi kesalahan saudaraku. Dan saudara lihat, ketika saudara-saudaranya datang kepada dia ya, minta maaf, dia bilang bukan kamu yang berbuat jahat kepadaku. Tetapi karena Tuhan mau menyelamatkan kamu, lihat ya, nadanya sudah berbeda. Jadi sekali lagi ya saudara, kalau saudara mau diangkat tinggi oleh Tuhan, tidak mustahil kan saudara. Ada yang jadi bupati dari jemaat di tempat ini, camat gitu ya. Atau bahkan presiden, tidak mungkin. Tidak mustahil ya, bukan tidak mungkin. Tidak mustahil, karena tangan Tuhan bisa meninggikan. Tetapi tangan Tuhan hanya akan meninggikan orang-orang yang tidak punya musuh sama sekali. Halo? Mari saudara, coba periksa ya. Jangan sampai ada musuh di tengah-tengah kita, bahkan orang-orang yang dekat. Tapi mari kita terus memberkati setiap orang, bahkan orang-orang yang mungkin tidak cocok, menjengkelkan atau bagaimanapun. Mari kita senantiasa berbuat baik. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa meninggikan Nelson Mandela yang suka damai, yang tidak marah karena perlakuan orang yang buruk kepada dia, yang selalu mendoakan orang-orang yang menyakiti dia, itulah orang-orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Sudah siap diangkat tinggi oleh Tuhan? Syaratnya jangan punya musuh. Berkati orang-orang yang menganiaya saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat kepadamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Mari sekali lagi katakan ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Yes God, agar kami dekat padamu.
Bapa, firman-Mu berkata kami tidak boleh marah. Firman-Mu berkata kami harus mendoakan musuh-musuh kami. Engkau juga memerintahkan kami untuk segera berdamai. Bapa, kami rindu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang dilakukan orang-orang kepada kami, karena ketika Engkau mengampuni kami ya Bapa, Engkau juga tidak melihat betapa besar kesalahan kami, tetapi kasih-Mu ya Bapa menanggung semua kesalahan-kesalahan kami, dan Engkau buang jauh-jauh dari dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya mengampuni, tapi Engkau melupakan segala apa yang kami buat di hadapan-Mu. Bapa, ajar kami meneladani Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Biarkan kami terus maju dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya orang-orang yang suka damai, orang-orang yang tidak suka marah, orang-orang yang mendoakan, orang-orang yang menyakiti, kami percaya akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Kami akan mengalami promosi ilahi karena kami hidup saling mengasihi. Kami berdoa ya Bapa, umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu yang ada di hadapan-Mu, kami berdoa angkatlah kami tinggi-tinggi supaya nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami ya Bapa. Berkat-Mu turun atas semua umat-Mu. Mari angkat tangan saudara. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.